Ketika Yesus wafat, dia menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihi. Itu ibumu. Lalu sejak itu murid yang dikasihi menerima Maria ke dalam rumahnya. Itu kata Injil Yohanes. Menurut tradisi Yahudi, seandainya Yesus itu punya adik-adik yang namanya Yakobus, Yoses, seandainya ini saudara kandung Yesus, tidak bakal itu terjadi bahwa Yesus menyerahkan ibunya kepada murid. Pasti saudaranya akan marah. Itu bukan kebiasaan orang Yahudi. Karena Yesus tahu ibunya tidak punya lain-lain, anak kandung, maka ketika wafat, dia menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihi. Karena dia tidak punya anak lain. Dengan kata lain, kepada saudara-saudara kita bukan Katolik, katakan, kata saudara Yesus dalam Injil yang namanya Yakobus, Yoses, Simon, hampir pasti bukan saudara kandung, sepupu kah, famili dekat, pokoknya bukan. Karena kalau enggak repot ini. Tapi kembali ke yang sebelumnya, saya katakan, kalau Maria itu nanti setelah melahirkan Yesus bersetubuh dan punya anak-anak lain, mengapa dia ketika diberi kabar oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan menjadi seorang ibu, dia bingung. Dia mengatakan, saya tidak mengenal laki-laki. Dengan kata lain, kalau mau tahu artinya, saya enggak menyentuh laki-laki, saya tidak berhubungan dengan laki-laki. Maka dia bingung. Dari kata-kata Maria, Gereja Katolik menyimpulkan, sebenarnya Bunda Maria seperti beberapa orang dalam kitab suci punya kaul untuk hidup tanpa menikah. Maka ketika diberitahu, kamu jadi ibu, bingung. Seperti seorang suster dikatakan, nanti suster punya anak, pasti bingung lah, saya memang tidak kawin, bagaimana punya anak? Nah, kalau dia punya suami, dia tidak punya keinginan untuk hidup selibat, mengapa harus bingung ketika mendapat berita bahwa dia akan menjadi seorang ibu? Malah seharusnya sebagai orang Yahudi akan bersukacita, akan mendapat anak yang diberkati Tuhan. Bahwa Maria bingung, tanda bagi Gereja Katolik bahwa dia punya kaul tetap perawan.